Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelinus Pekalego Tobi, NIM 20120026, kelas A. Kali ini saya akan membuat project UTS, yaitu pengelolaan citra digital, di mana saya akan menjelaskan hasil pengerjaan atau hasil dari UTS yang saya kerjakan. Oke, ya, di sini kita langsung saja. Saya akan menjelaskan di bagian yang pertama. Ya. Di bagian yang pertama adalah bagaimana cara kita gunakan sebuah citra Grisel, yang dimana citra ada foto close up wajah, ya. Jadi di sini kemudian kita menggunakan operasi ketentuan pixel untuk melakukan filter batas, filter perkataan, dan filter median pada citra. Jadi di sini kita akan melakukan 3 filter ini, ya. Jadi perlu dipresentasikan di dalam laporan. Ada sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama, saya menggunakan foto citra asli. Foto citra asli, ya, dengan pose, ya, close up. Untuk citra asli yang saya gunakan fotonya seperti ini. Setelah itu dimana kita melihat dari nilai pixel dalam matriks dari citra asli. Untuk nilai pixel, ya, setelah kita run, maka nilai pixel yang keluar dari citra asli seperti ada pada gambar. Setelah itu di sini untuk hasil running, ya, untuk operasi batas dilakukan oleh operasi filter batas. Di sini hasil running yang saya run, ya, saya running seperti ini. Setelah itu untuk nilai pixel dalam matriks, di sini kita lihat nilai pixel dalam matriks dari citra setelah dilakukan operasi filter batas. Nilai pixel citra asli hasil operasi filter batas ini yang ada pada gambar. Setelah itu di sini juga saya akan menjelaskan di bagian script, ya. Di bagian script saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari script-script yang saya gunakan di filter batas. Jadi yang pertama adalah di sini kita lihat ada import CV2, ya. Import CV2 dan import nampi as np. Jadi sini kita lihat lihat pengertiannya dari import CV2, ya. Yaitu merupakan perintah untuk mengimpor library OpenCV pada setiap script Python. Jadi dalam hal ini CV2 merupakan alias yang diberikan untuk memudahkan akses ke fungsi-fungsi pada library tersebut. Setelah itu di bagian import nampi as np, ya, nampi, ya, np atau nampi merupakan perintah untuk mengimpor library nampi pada script Python. Ya, merupakan library yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada array dan matriks, ya. Jadi di sini alias yang diberikan pada nampi adalah np, ya. Np ini adalah singkatan. Setelah itu di sini juga kita melihat di bagian yang berikutnya, ya. Di sini ada image cv2.imret, ya. Di sini ada lokasi penyimpanan foto kita, foto yang saya gunakan, ya, foto citra asli. Untuk di sini, ya, di sini di local disk C, ya, ada folder UTS dan folder citra digital. Di dalam folder citra digital di sini saya menempatkan foto citra asli, ya, foto citra asli yaitu dengan nama NIM saya, ya, ada JPEG untuk tipenya. Jadi kode program ini, ya, dieksekusi gambar, ya, dengan kode programnya seperti ini. Akan dibaca oleh OpenCV dengan mode Grisel, ya, dengan mode Grisel, dan dihasilkan array nampi yang mempresentasikan gambar tersebut dengan nilai pixel yang harus memiliki satu channel. Array nampi tersebut akan disimpan pada variabel image, variabel gambar. Jadi sini setelah kita run maka akan keluar gambar yang dikeluarkan sesuai dengan nama ini, ya, dengan nama NIM saya dan tipe JPEG, ya, dengan tipenya JPEG ini. Setelah itu di bagian kode akses yang berikutnya adalah penjelasan tentang kode ini, ya. Ini adalah sebuah list yang merupakan matriks 3x3. Di sini kita lihat matriks 3x3 yang mempresentasikan kernel filter yang akan kita buat. Jadi kernel filter tersebut memiliki nilai min 1 pada seluruh elemen di sekitar tepi border, ya, di sekitar tepi garis. Setelah itu di bagian yang berikutnya di sini ada image, ya, untuk kode program yang akan kita jelaskan berikutnya, kode program yang di bagian ini. Di sini yang pertama kita lihat di bagian sini CV2 filter 2D, ya. Di sini
adalah fungsi dalam OpenCV yang digunakan untuk melakukan open filter dua dimensi pada citra menggunakan kernel filter. Setelah itu yang berikutnya adalah CV2 image show ya. Di sini citra asli. CV2 ini mempresentasikan citra asli ya, dari gambar yang kita masukkan. Citra aslinya di awal tadi. Adalah fungsi dalam OpenCV yang digunakan untuk menampilkan citra dalam jendela Windows dengan judul citra asli. Dengan judul citra asli. Judul citra asli ini yang akan keluar di bagian sini ya. Judul citra asli di bagian gambar di bagian sudut sini. Setelah itu kita lihat lagi ada print ya, print nilai pixel citra asli. Di sini digunakan untuk menampilkan teks nilai pixel citra asli pada konsol. Jadi seperti itu penjelasan. Setelah itu kita lihat ada print ya, print dalam kurung image. Ini adalah output keluarnya ya. Jadi digunakan untuk menampilkan nilai pixel dari citra asli pada konsol. Jadi nilai pixel ini adalah mempresentasikan nilai citra dalam bentuk array NumPy yang terdiri dari nilai-nilai bilangan bulat yang mempresentasikan warna atau identitas pada setiap pixel citra. Jadi akan menampilkan pixel ya, titik-titik kecil di bagian gambar. Oke, setelah itu kita lihat lagi ada penjelasan mengenai beberapa program, kode program. Di sini kita melihat kode program yang terakhir ya di bagian ini. Di sini kode program tersebut ya, menggunakan CVWA dengan CVD story allow Windows. Jadi untuk menunggu dan menutup jendela citra. Jadi fungsi dari dua baris ini ya, kode program dua baris ini adalah seperti ini. Setelah itu di bagian kesimpulannya kita langsung baca saja. Filter bata pada citra Grisel konsol up wajah, close up wajah menggunakan kernel yang telah didefinisikan sebelumnya. Kami menggunakan library OpenCV dan NumPy untuk membuat citra, menerapkan kernel pada citra, dan menampilkan citra asli dan hasil filter batas dalam jendela. Hasil filter batas memberikan citra dengan tepi objek yang ditingkatkan dan meningkatkan kontras citra secara keseluruhan. Oke, untuk di bagian filter batas ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kita melanjutkan yang berikutnya adalah filter median ya. Untuk cara kerjanya sama dan beberapa kode program juga sama. Jadi sini saya akan menjelaskan yang secara ringkas. Di sini untuk gambar citra aslinya seperti biasa, saya menggunakan foto close up aja. Untuk nilai pixelnya hasil run ya. Setelah kita run akan mengeluarkan nilai pixel citra asli. Setelah itu di sini juga ada citra setelah dilakukan operasi filter perataan. Setelah itu nilai pixel dalam matris dari citra setelah dilakukan operasi filter perataan smooth hit image. Hasilnya seperti ini. Di sini juga untuk penjelasan tentang script ya, penjelasan tentang script per baris seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini cara kerjanya dan fungsi dari script ini sama seperti yang dijelaskan pertama tadi. Di sini kita lanjut untuk menjelaskan yang berikutnya. Hasil dari kesimpulan filter perataannya adalah dalam filter perataan atau smoothing. Di sini tujuannya adalah untuk mengurangi noise pada citra dan menghasilkan citra yang lebih halus. Di sini kita lihat di bagian gambar tadi ya, untuk mengurangi noise pada filter citra asli dan akan menjadi lebih halus ya, seperti ini ya gambar yang di sebelah kanan. Ini tampaknya lebih halus dari sebelumnya citra asli. Setelah itu kita melanjutkan kesimpulannya. Filter perataan umumnya menggunakan kernel berukuran kecil yang diaplikasikan pada setiap piksel citra. Jadi, karena ini berisikan bobot yang sama dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata piksel dalam area yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya seperti ini. Setelah itu kita jelaskan yang berikutnya juga sama di bagian filter median. Untuk filter median citra aslinya, di sini saya gunakan foto yang sama, foto close up ya, close up aja. Setelah itu nilai pixel dalam matris dari citra asli original image. Jadi nilai pixel dari foto citra asli seperti ini. Setelah itu hasil runningnya output
dari citra asli ya, dilakukan operasi filter median seperti ini. Dan nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan operasi filter median, filter image, hasilnya seperti yang ada di bawah. Itu yang berikutnya menjelaskan tentang script program. Di sini masih sama ya, di sini penjelasannya masih sama tentang script program. Kita next ke bawah, kita langsung menuju ke kesimpulan dari filter median.